Dulu saya menekuni penjualan di air minum dalam kemasan, jadi biar aman. Jadi dengan brand tentu itu, karena apa? Melihat manfaatnya. Setelah saya pelajari manfaatnya, kemurnian itu juga kita harus menjaga kemurnian pada akhirnya. Seperti madu itu, kita harus menjaga marwah madu. Jadi harus menjaga kemurnian madu biar hasilnya ketika kita konsumsi memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Begitu. Jadi belilah madu yang benar-benar madu. Begitu. Aduh, madu asli dan palsu. Tanya penjual ya. Kalau penjualnya jujur, alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyak cara, banyak teknik yang digunakan. Tapi yang paling penting bagi kami adalah belilah di sumber yang terpercaya. Bahwa itu menyediakan madu yang menjaga marwah madu. Madu yang benar-benar madu gitu. Jadi bukan madu yang untuk istilahnya, madu sirupan, madu, banyak istilah-istilah yang menggambarkan asalnya madu gitu. Itu menurut saya gitu. Kalau kami di teman-teman komunitas kami khusus di madu kelanceng gitu, hidrogona. Jadi madu kelanceng itu madu dari lebah madu, tapi dia tidak mempunyai sengat. Kecil-kecil dia bentuknya. Namanya kelanceng itu. Kerennya di Indonesia namanya kelanceng. Apapun nama latinnya monggo sendiri. Ya, bagi kami memelihara kelanceng itu lebih mudah ya dibandingkan lebah madu yang lain. Karena bentuknya yang kecil tapi khasiatnya yang begitu besar gitu kan. Jadi kita yang simple aja. Minum sedikit tapi efeknya yang luar biasa gitu. Ya itulah seperti tawon kelanceng yang kami budidayakan. Duka-dukanya itu sepele sebenarnya. Musim. Jadi kadang kelanceng itu unik ya. Jadi kita harus benar-benar mempertahankan kapan madu itu harus diambil, kapan madu itu harus dipertahankan untuk menjaga kelangsungan koloni sebenarnya gitu. Gitu aja sebenarnya. Harus tahu paham tentang karakteristik tawon kecil ini gitu. Jadi tidak harus mesti dipanen semua, harus kita sisakan. Harus kita memelihara anaknya, ada masa tumbuh kembang anaknya harus kita ambil apa enggak. Ya itu perhatian lah pada tawonnya sendiri. Perawatan intinya gitu. Panen kalau di kami untuk menjaga kelangsungan koloni, kita nggak bisa panen tiap ya. Jadi panennya biasanya ketika bahan pakannya melimpah gitu. Ditandai dengan kantong madunya sudah penuh baru kita bisa panen. Jadi kita gitu. Jadi kita menjaga koloni kita sendiri ya. Agar tetap awet, tetap tahan lama ya kita bisa menjaga kelangsungan dengan panen yang lebih humanis bagi lebah. Jadi kalau pakan melimpah kita panen aja. Tapi kalau ada masa-masa tertentu tidak musim bunga, tidak musim ini ya kita nggak bisa panen. Nah gitu. Ya sesuai rule-nya tawonnya, sesuai menjaga marwah madunya kalau kita di kisaran itu. Tidak tiap musim harus panen, kita tidak. Yang penting kita menjaga koloninya agar sehat. Kita menjaga stok pakannya agar melimpah, itu aja. Nanti hasilnya akan mengikuti berbanding lurus. Jadi kita yang lurus-lurus saja lah sama madu ini. Jadi nanti menghasilkan sesuatu yang ya kata Mas Rahmat itu berkah gitu aja. Setahu saya untuk madu sendiri sebenarnya nggak ada kadaluarsa.
Yang ada itu madu rusak itu, yang kadang di penyimpanan, di kesalahan kita dalam memperlakukan madu itu sendiri, di pemanasan yang berlebihan. Biasanya kita seringnya dikontaminasi ya, karena kita lupa menutup, lupa ya memposisikan madu itu di tempatnya yang aman. Itu aja kalau kita aman, suhunya harus diperhatikan, jangan sampai menguap, jangan sampai merubah, kasarannya ya jangan sampai merubah bentuk fisik madu, gitu aja. Itu sih lebih efektifnya. Di suhu ruangan aman, di kulkas aman, gitu menurut saya. Kalau di kami mengusahakan di botol kaca, karena biar tidak kontaminasi di aromanya nanti, biar murni. Kalau kaca kan dia aman, itu aja. Terus ya usahakan tidak menguap dia, jadi tempat-tempat yang sejuk lah, itu di kulkas bisa, di almari dengan suhu ruangan bisa, yang aman-aman aja. Yang penting tutup rapat, jangan sampai meledak. Tapi ada tipe-tipe madu tertentu yang dia mengalami penguapan, dia bisa memecahkan botol kacanya. Itu Mas. Kita tidak memodifikasi apapun biasanya gitu. Jadi madu yang sewajarnya madu. Itu kalau dari kami gitu. Karena itu yang harus kita jaga. Jadi bukan nanti madu buatan, madu enggak, madu ya madu. Asli madu. Asli dari nektar tumbuhan yang dibawa oleh lebah, yang dipilih oleh lebah untuk disimpan, yaitu misalkan madu, yaitu sama kita prosesnya begitu. Jadi awalnya begitu. Jadi teman-teman EBC itu membawa slogannya ya menjaga marwah madu itu, madu yang benar-benar madu, madu yang tanpa modifikasi apapun gitu. Jadi kita ngambil madu alami, madu yang alam. Konteksnya kita sesuaikan alamiah lebah dalam mencari makan. Berarti yang kita butuhkan adalah ketersediaan pakan yang cukup untuk lebah itu. Itu pasti akan menghasilkan madu yang bagus kualitasnya. Itu kalau dari kami. Kebetulan saudara kami Mas Soleh, teman-teman EBC yang lain di Lampung itu membawa konsep yang baru tentang madu kelanceng ini. Iteregona. Nah, ini madu kecil tawonnya, tapi khasiatnya yang benar-benar luar biasa. Nah, ini keterbatasan tempat yang di Jawa ini yang membuat kita harus membuatkan koloni madunya ini nanti nyaman untuk berkembang biak, sehingga menghasilkan madu yang akan kita distribusikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi intinya kita menggunakan madu tawonnya jenisnya kelanceng. Kalau biasa disebutnya gitu. Jadi tawon ini suhu unik, lebih kecil, tapi dia tidak mempunyai sengat. Tapi dia sangat rajin memproduksi madu. Itulah karena manfaatnya juga, madunya beda dengan madu tawon madu yang lain. Begitu madu tawon kelanceng. Ya sebagai teman-teman penghobi ya, kalau ternak harus lebih besar lagi, ini baru beberapa log. Jadi harapan saya masyarakat Indonesia bisa konsumsi madu tiap hari gitu. Jadi agar secara kesehatan, secara finansial juga bisa terbantukan dengan produksi madu ini, karena sangat mempunyai nilai ekonomis tinggi bagi kami produksi madu kelanceng ini. Ada kata-kata mutiara dari teman-teman EBC, jagalah marwah madu, madu yang benar-benar madu, madu yang diolah oleh lebah untuk kemakmuran kita bangsa manusia. Itu aja. Untuk pengadaan lebah kelanceng ini
kami bersama teman-teman di IBCB Farm itu biasanya mencari lebah madu alam, tapi nanti akhirnya kita budidayakan dengan cara mungkin pisah koloni, macam-macam lah caranya. Nah, begitu caranya. Oke, untuk teman-teman yang pengen berwirausaha budidaya madu, awalilah dengan menjual madunya. Karena itu Anda akan langsung merasakan manisnya madu. Habis itu mulailah beternak lebahnya, sehingga Anda mengetahui karakteristik lebah madu itu, sehingga akan maksimal nanti peternakan madu Anda.